Oke, jadi kita akan mengerjakan problem 5.4, di mana di sini diperlihatkan transaksinya, kemudian ada nomor akun, dan di sini diinstruksikan yang pertama A, yaitu membuat jurnal menggunakan perpetual inventory system, kemudian memasukkan jumlah saldo awal ke ledger accounts dan mempostnya ke dan mempost transaksi April menggunakan J1 sebagai jurnal reference-nya. Kemudian yang terakhir membuat trial balance-nya untuk akhir April. Nah, langsung saja untuk jurnalnya sendiri bisa dilihat di sini yaitu uh, Zeng Jizeng membeli raket dan bulbs dari JMac Ltd sebanyak 760 menggunakan FOB shipping point dengan syarat 2% jika dapat membayarnya di dalam kurun waktu 10 hari atau kurang, kemudian batas waktunya 30 hari. Nah, eh, perlu kita ketahui juga itu FOB shipping point itu sendiri ialah di mana pembeli yang membayar biaya pengangkutan barangnya, sedangkan destinasi atau destination yaitu di mana biaya pemberangkatan barangnya itu dibayar oleh penjualnya. Jadi kita harus hafal itu. Nah, di sini berhubung kita yang beli atau purchase di sini sehingga kita yang membayar biaya pengangkutan barangnya. Nah, untuk jurnal pada tanggal April seperti biasa yaitu pembelian inventory, jadi inventory bertambah di debit dan di kredit ada akun payable sebanyak 760 juga. Dan kenapa akun payable ya? Karena bisa kita lihat di sini ada syarat jangka waktu pembayarannya berarti secara hutang. Kemudian pada tanggal 6 barulah kita membayar biaya pengangkutannya sebanyak 40, di mana jurnalnya seperti ini. Kemudian eh, kita menjual barang ke member kita sebanyak 1.150 sebanyak eh dengan syarat jangka waktu batasnya 30 hari dan eh, harga barangnya itu 790 untuk jurnalnya sendiri seperti biasa. Dan kemudian pada tanggal 10 kita menerima kredit of 60 from J mark for a racket that was returned. Dan seperti yang kita ingat tadi bahwa untuk JMac ini kita membelinya secara kredit sehingga utang sehingga kita tinggal membalik saja nih untuk akunnya di mana tadi inventory terus akun payable sedangkan di sini akun payable dan kemudian inventory di kreditnya sebagai tanda bahwa eh, nilai 60 ini sudah terbayarkan begitu atau dianggap sudah hilang tanggung jawabnya. Kemudian di tanggal 11 kita membeli sepatu tenis dari Disport Cash. Oke, ini juga gampang sebanyak 420. Kemudian kita membayar JMax secara full. Dan jika kita lihat tadi pada awalnya semestinya kita akan membayar sebanyak 760, tetapi karena eh, ada raket yang kita kembalikan ke JMac karena alasan tertentu, maka karena ada raket yang dikembalikan sebanyak 60, maka eh, kita kurangkan 760 dikurangi dengan 60, jadinya sisa yang kita bayarkan di akun payable-nya itu 700. Nah, kemudian untuk karena kita dapat membayarnya dalam kurun waktu 4 ke
13 ialah 9 hari, maka tentunya kita mendapatkan diskon sebanyak 2%. Dan diskonnya itu kita kredit di inventory sebanyak 14, kemudian sisa yang kita bayarkan cashnya sebanyak 686 di kredit juga. Kemudian di tanggal 14 membeli pakaian tenis dan sword from Everett Sportswear 800 FOB shipping point terms 3 10 60. Dan seperti yang tadi di atas ini juga sama shipping point dan kita juga sebagai pembeli di sini sehingga kita yang membayar biaya pengangkutannya. Dan untuk jurnalnya sendiri ya yaitu inventory akun payable seperti biasa 800 dan kemudian kita menerima refund dari Lisport sebanyak 50 untuk barang yang eh, mengalami sedikit kerusakan terus dikembalikan. Oke, Lisport tadi oke jadi berarti ini karena kita membayar cash, berarti untuk akunnya ini kita dikembalikan secara cash juga dan untuk inventornya eh, dikredit 50 juga. Kemudian tanggal 17 kita membayar biaya angkut barang yang di tanggal 14 tadi ini sebanyak 30. Untuk jurnalnya seperti ini. Kemudian menjual merchandise to member 980 ya seperti biasa juga. Kemudian di tanggal 20 menerima 600 secara cash dari member. Secara cash dari member ya intinya piutang dari member kita terima begitu. Kemudian di tanggal 21 kita membayar Everett Sportswear in full yang dimana hmm, ada yang Everett Sportswear yang ini sebanyak 800 dan dari 14 ke 21 itu sekitar 6 7 8 kah? 6 7 sekitar 7 hari sehingga tentunya kita mendapatkan diskon sebanyak 3%. Jadi yang perlu kita bayarkan ialah 97% dari 800 dan 3%-nya kita taruh di akun inventory di kredit. Kemudian di tanggal 27 kita granted an allowance of 40 to members for tennis clothing yang tidak muat tidak COVID tidak apa ya bahasa Indonesianya tidak muat baik di tubuhnya begitulah. Dan di sini maksud dari granted an allowance itu ialah dia memberikan semacam diskon. Mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat di sini di mana ada transaksi di mana seller seller menerima barang kembali dari buyers yaitu retail. Sedangkan ada grants reduction in purchase price atau memotong harga atau menurunkan harga karena suatu hal tertentu. Dan si pembeli ini tetap menyimpan barangnya. Nah, dalam kasus ini si pembeli menyimpan barangnya sehingga untuk jurnalnya sendiri itu sales return and allowance, kemudian akun receivable-nya 40 juga di kredit. Dan tanggal 30 menerima cash payment on accounts from member seperti biasa juga 820 di cash di debit dan akun receivable di kredit sebanyak 820 juga.
Kemudian yang B itu yang beginning balance-nya. Enter the beginning balance in the ledger accounts. Oke, yang ini mungkin lebih jauh lagi. Yaitu cash 2.200, inventory 1.800, dan owner's capital 4.000. Di mana itu ada ini, ada cash, kemudian inventory sebanyak 1.800 dan owner's capital sebanyak 4.000. Inilah saldo awal bulannya. Kemudian kita memasukkan transaksi dari April menggunakan di satu di ref-nya dan bisa kita lihat eh, seperti ini. Oke, yang ini yang salah ini nggak usah lihat. Yang ini J1 ini ialah transaksi di bulan April. Yap. Kemudian eh, setelah itu kita disuruh untuk membuat trial balance untuk April tanggal 30 2020. Dan seperti biasa cukup mudah, tinggal kita masukkan angkanya satu-satu. Akun receivable 670, inventory 2.392, akun payable-nya itu 0, kemudian owners capital-nya itu 4.000, kemudian sales revenue-nya 2.130, sales return and allowance-nya itu 40, cost of goods sold-nya itu 1.310. Jadi untuk sisa akhir trade balance-nya itu senilai 6.130 dan sama di kedua sisi antara debit dan kredit.